Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem terdistribusi, yaitu soket programming kasus messaging. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok kedua kelas 3B dan 4 TKJ yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nur Iqbal Ramli dengan NIM 4252040, yang kedua Nurul Aziza dengan NIM 4252041, dan yang ketiga itu atau saya sendiri Titi Marcella dengan NIM 4252046. Baik, yang pertama itu kita akan jelaskan mengenai apa itu soket programming. Soket programming adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dengan program atau node lain menggunakan file deskriptor. Salah satu contoh sederhana penggunaan soket programming adalah pembuatan program untuk chatting atau messaging. Penggunaan soket programming memungkinkan adanya komunikasi antara klien dan server. Yang pertama itu program server, di mana server soket program berjalan pada komputer memiliki soket yang terikat dengan nomor port pada komputer itu dan mendengarkan permintaan klien, dan ketika server mendapatkan permintaan dari klien, server akan mengirimkan respon terhadap klien. Yang kedua yaitu program klien, di mana klien program soket harus mengetahui IP address atau hostname dan port yang akan digunakan dari komputer yang menjadi server untuk melakukan request. Klien melakukan koneksi ke server dan mengirim permintaan dan juga menerima respon dari server. Baik, ada dua jenis penggunaan protokol komunikasi untuk soket programming, yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dan yang kedua UDP/IP atau User Datagram Protocol atau Internet Protocol. Nah, pada kasus messaging ini yang kami ambil termasuk dari bagian TCP/IP, di mana TCP/IP adalah salah satu protokol utama dalam set protokol yang ada pada internet. TCP adalah standar yang mendefinisikan bagaimana membangun sebuah komunikasi jaringan yang melibatkan program aplikasi yang dapat bertukar data atau informasi. TCP sendiri ini bersifat connection oriented. Maknanya koneksi antar perangkat atau node di-establish atau dibangun dan di-maintain atau dijaga keterhubungannya sampai komunikasi yang dilakukan oleh setiap node selesai. Dengan demikian, data atau informasi yang dikirimkan akan tergaransi dan akan terdeteksi jika terjadi gangguan seperti data loss, connection loss atau data connection loss, data delay, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu keunggulan TCP karena memiliki internal error checking. Nah, selanjutnya itu akan dilakukan pendemoan dan dijelaskan mengenai source code-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan sebuah soket programming dengan studi kasus pengiriman pesan. Nah, hal yang pertama dibuat adalah membuat dua buah file, yaitu satu sebagai server dan satu sebagai klien. Nah, dan di sini saya menjelaskan terlebih dahulu dari sisi servernya. Nah, hal yang pertama yaitu import soket dan trading. Nah, di sini dia berfungsi untuk dapat server dan klien itu dapat saling terhubung. Kemudian klien yang mengirimkan pesan ini dia juga bisa dilihat oleh klien lain. Kemudian di sini ada juga sebuah connection. Nah, di mana di sini adalah dia yang sebagai variabel global yang menghandle koneksi yang terdapat pada sebuah klien. Nah, kemudian di sini ada division handle user connection. Nah, fungsinya di sini terdapat perulangan atau while, yang dimana eh, di sini ada sebuah pesan atau mengambil pesan dari sebuah user. Kemudian di sini ada sebuah if kita log pesan yang telah diterima atau yang telah dikirim oleh user. Kemudian di sini setelah kita terima,
kita broadcast atau kita kirimkan juga ke klien-klien yang lain. Nah, selain itu yang else-nya ketika sudah tidak ada atau koneksinya tidak ada, maka bakalan break. Nah, kemudian bakalan menutup sebuah pesan. Nah, kemudian di sini ada division broadcast. Nah, baik, di sini ada division broadcast. Nah, di sini kita periksa dulu. Kita periksa broadcast pesan ke semua user terhubung ke server. Nah, kemudian ulangi koneksi untuk mengirimkan pesan ke semua klien yang terhubung. Nah, setelah itu mengirimkan pesan ke koneksi klien. Nah, kemudian jika terjadi sebuah kegagalan, maka ada kemungkinan soket itu mati ataupun pesan-pesan error lainnya yang terjadi pada saat proses konfigurasi. Kemudian selanjutnya itu ada division remove connection. Nah, division remove connection di sini. Nah, di sini selanjutnya division remove connection. Nah, fungsinya itu dia menghapus koneksi nih dari daftar koneksi. Kemudian ada division server. Nah, di sini ada listening port 12.000 yang dimana itu adalah port TCP. Kemudian pada bagian ini kita batasi nih, cuman ada 4 user yang dapat terkoneksi. Dan ketika sebuah user atau sebuah server dijalankan, maka bakalan muncul pesan yaitu server running. Kemudian selanjutnya bakalan terjadi lagi sebuah perulangan, while-nya itu true, yang dimana socket connection address socket initial achieved, kemudian connection append atau socket connection. Kemudian terdapat lagi sebuah trading di mana handle user connection. Kemudian selanjutnya ketika terjadi masalah, maka koneksi akan dihapus atau dibersihkan. Nah, setelah itu bakalan ditutup sebuah koneksi. Nah, mungkin itu adalah penjelasan mengenai sintaks yang terdapat pada server. Kemudian kita akan melanjutkan ke sintaks yang terdapat kepada klien. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sisi kliennya. Hal yang pertama, tentu kita harus mengimpor soket dan tradingnya terlebih dahulu. Kemudian ada sebuah division. Nah, di sini bakalan dilihat nih apakah ada pesan masuk atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada, nah bakalan muncul juga ini errornya, bakalan diputus ke koneksinya. Ketika pesannya itu tidak tampil di user lain. Kemudian ketika terjadi error, maka ditampilkan nih error apa yang akan atau error apa yang terjadi. Kemudian dari sisi kliennya di sini kita masukkan IP-nya, kemudian kita masukkan juga portnya yaitu port TCP. Selanjutnya di sini adalah sebuah proses atau proses instalasi soket dan mulai koneksi dengan server. Dan disinilah proses yang memang kita saling berinteraksi dengan server agar server itu dapat mengirimkan juga apa yang kita inputkan ke klien lain. Kemudian di sini bakalan pesan yang dikirim bakalan ditampilkan dengan perintah print. Nah, setelah itu kita lihat nih atau kita baca inputan yang dikirimkan oleh user lain. Nah, ya, kemudian kita lihat nih atau kita baca juga inputan yang dikirim oleh user lain. Kemudian jika ada kita break dan kemudian ketika terjadi sebuah error maka akan muncul juga nih pesan error apa ketika sebuah server mengirimkan pesan ke klien kemudian di klien tersebut tidak tampil nih pesannya. Nah, di situ bakal ditampilkan nih error apa yang terjadi baik itu mungkin dari sisi koneksinya, dari sisi portnya ataupun lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum. Baik, untuk pendemoannya bisa dilakukan dengan cara masuk ke dalam folder di mana file-file Python yang akan digunakan itu tersimpan. Lalu untuk pengujiannya bisa dilakukan dengan cara ketik cmd di dalam folder untuk membuka command prompt. Lalu ketik perintah Python server.py untuk menjalankan file server. Nah, jika sudah terlihat server running, artinya file sudah berhasil dijalankan. Lalu jalankan untuk menjalankan klien 1 bisa dilakukan dengan cara membuka cmd, membuka command prompt baru, lalu ketik perintah Python client.py. Nah, jika sudah terdapat connected to chat, artinya file klien sebagai klien 1 sudah berhasil dijalankan. Baik, setelah menjalankan klien 2, kita sudah bisa melakukan chat atau saling bertukar pesan antar klien 1 dan klien 2. Nah, ini adalah adalah pesan dari klien 1 ke klien 2, sedangkan hello adalah pesan dari klien 2 ke klien 1. Nah, sedangkan pada server itu hanya bisa membaca pesan antar klien 1 dan klien 2 dan tidak bisa mengirim pesan, atau bisa dibilang server ini hanya bisa menjadi jembatan antar klien 1 dan klien 2.